tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di batas sakit, saling mengasihi, saling melayani. Kami sangat senang menjadi keluarga di batas sakit. Shalom adik-adik, wah senang sekali ketemu dengan kalian lagi di WTC Kids Online. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar suatu topik yang baru, yaitu puzzle. Nah, kakak berharap adik-adik sudah siap. Wah, sudah siap, sudah duduk manis, sudah membawa Alkitab. Kita akan siap untuk ibadah. Kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu kita mulai ya. Sekarang kita mulai dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sampai hari ini dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami akan ibadah, kami akan dengar firman-Mu dan kami juga akan memuji menyembah-Mu. Kami berdoa minta Tuhan yang pimpin kami dan kami mau Tuhan memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita akan memuji menyembah Tuhan dengan semangat. Kita bangkit berdiri. Yeay! When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see light, and the sun will rise, and hope is alive. Yeah. No matter what tomorrow brings, I know that you'll be by my side all the time. You'll never leave me. When shadows fall, I will have no fear, 'cause you're right here. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see a light, and the sun will rise, and hope is alive. Yeah. No matter what tomorrow brings, I know that you'll be by my side all the time. You'll never leave me. When shadows fall, I will have no fear, 'cause you're right here. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see light, and the sun will rise, and hope is alive. You are a light that makes a way when I am lost. You love with everything you have, no matter the cost. You are my hope and I will trust you with all my life. You are a light that makes a way when I am lost. You love with everything you have, no matter the cost. You are my hope and I will trust you with all my life. Yeah. When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day
adik-adik, yuk kita mau menari untuk Tuhan. No matter what, Jesus' love for me will never change. No way, He's always there, taking care of me, and I believe, Jesus, you and me are friends forever. We are, I know, 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 friends forever. I know it's true, when I fall, He's watching over me, yeah. He's always there, taking care of me, and I believe, Jesus, you and me are friends forever. We are, I know, 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 friends forever. When I'm down, He picks me up. He is there no matter what. And I know He loves me. Jesus and me are friends forever. We are, I know, 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 friends forever. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari adik-adik, kita mau sungguh-sungguh merenungkan
Betapa indah hadiratnya Tuhan. Hari ini kita di sini mau bersatu hati, bersatu suara untuk memuliakan, memuji, dan meninggikan Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat, Penebus, Allah yang hidup. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau bernyanyi. Angkat tangan kita semua dengan sungguh-sungguh. Bawaku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Halo adik-adik. Wah, kami mau tanya nih sama adik-adik ya. Apakah adik-adik di sini suka dengan puzzle? Wow, ada beberapa yang suka, banyak yang suka. Kami kan juga suka puzzle. Mulai dari puzzle biasa, sudoku puzzle, bahkan teka-teki silang. Nah, puzzle itu memang kadang-kadang sulit. Tapi, tahu nggak adik-adik bahwa semua puzzle itu punya jawaban? Nah, puzzle ini juga mengingatkan kakak pada pengharapan. Pengharapan adalah percaya bahwa di balik kejadian buruk yang terjadi akan ada hal baik. Bukankah hidup kita sama seperti demikian? Kadang-kadang rasanya sulit untuk dikerjakan. Tapi ketika kita punya pengharapan, kita tahu kita akan selalu mendapatkan jalan keluar. Atau ketika rasanya masalahnya terlalu berat gitu ya, sampai rasanya kalian tidak bisa bernafas karena ini saking susahnya. Ketika kalian punya pengharapan, kalian tahu akan ada jalan keluar buat masalah kalian. Atau bahkan ketika masalahnya rasanya tidak mungkin untuk diselesaikan, kayak gini. Tapi percayalah, ketika ada pengharapan, kalian percaya bahwa puzzle yang sesulit apapun dapat diselesaikan. Ih, gak bisa! Nah, dalam cerita hari ini, kita akan mendengarkan tentang 3 bersaudara yang menghadapi masalah yang begitu sulit, yang mustahil untuk diselesaikan. Karena mereka tahu masalah ini mustahil untuk diselesaikan, mereka memanggil dan berseru kepada Yesus. Tapi Yesus datang dan melakukan apa yang tidak mereka duga. Wow! Shalom adik-adik. Wah, tentunya adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, ayo sama-sama kita akan cari Alkitab kita, buka Alkitab kita. Nah, adik-adik dapat melihat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sudah tahu kan? So and so players. Yuk kita lihat so and so players. Tuhan Yesus memiliki banyak sekali teman. Dan salah satu teman terdekatnya adalah Lazarus.
Lazarus memiliki dua saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Dia juga adalah temannya Tuhan Yesus. Mereka tinggal di Betania. Nah, adik-adik, suatu ketika Lazarus mengalami sakit yang begitu parah. Maria, di manakah engkau? Ya, saudaraku, aku di sini. Aku merasakan Ya, saudaraku, aku sakit. aku tahu. Aku dan Marta akan menulis surat kepada Yesus. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, adik-adik, Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus. Oke, hei, permisi. Aku ada surat untuk Yesus. Itu aku. Surat ini dari Betani. Wow. Tunggu sebentar. Aku nggak kenal namanya Betani. Bukan, maksudnya itu kota Betani. Ini suratnya dari Maria dan Marta. Ya, itu dari Makasih dia. ya. Sama-sama. Apa isinya? Oh, temanku Lazarus sedang sakit. Tidak, sakitnya tidak akan membawa dalam kematian, tapi akan membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Marta dan Maria. Tentu juga dia mengasihi Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sampai akhirnya dia mengatakan hal ini. Temanku Lazarus sedang tidur. Aku harus bangunkan dia. Sebentar, Guru. Apakah ini ide yang bagus? Coba perhatikan. Kalau aku sakit, aku suka tidur. Jadi dia harus tidur supaya bisa lebih baik. Bener nggak? Kita nggak harus kemana-mana. Lazarus sudah meninggal. Apa? Lazarus meninggal. Dia meninggal? Selamanya? Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah terbaring di dalam kubur selama 4 hari. Dan banyak orang datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tetap tinggal berada di rumah. Tuhanku, ini aku Marta. Andai engkau datang lebih cepat, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Oh. Tetapi aku tahu sekarang Tuhan akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit kembali. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah kamu percaya? Ya, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan panggil Maria. Ini aku, Maria. Tuhan, seandainya engkau datang lebih cepat, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Wow, aku tidak pernah lihat Tuhan Yesus sesedih ini. Aku harus tulis ini. Tuhan Yesus menangis. Maria, di mana Lazarus diletakkan? Mari ikut aku. Yesus datang ke tempat Lazarus dikuburkan. Nah, adik-adik, tempat itu adalah gua yang tertutup dengan batu yang begitu besar di depannya. Dan adik-adik tahu nggak? Sementara mereka ada di sana, banyak sekali orang yang datang untuk melihat mereka. Tunggu sebentar. Kamu Maria atau Marta? Aku Marta.
angkat batunya sekarang. Aduh, tapi Tuhan, ini bukan ide yang bagus. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku sudah katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Takut. Itu Umi. Ini aku, Lazarus. Ini aku hidup. Aku hidup. Marta, di mana Maria? Tunggu sebentar. Ya. Kamu hidup lagi. Iya, aku hidup. Aku hidup. Yeay. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Adik-adik, ada banyak orang yang melihat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan banyak orang percaya saat itu kepada Yesus. Jadi, adik-adik, kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, dan sangat hebat untuk melakukan mujizat. Dari yang tidak baik menjadi baik. Adik-adik, siapa yang mau percaya dengan Yesus? Ketika Yesus mendapati Lazarus sedang sakit, dia berkata, penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Dia benar sekali. Lazarus meninggal, namun 4 hari kemudian Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Wow, bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Dan melalui peristiwa ini, adik-adik, kita tahu bukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan Dia adalah Tuhan yang bisa mendatangkan kebaikan dari hal yang buruk yang terjadi. Dan hari ini, saat ini pun, Tuhan masih bisa melakukan hal yang sama. Luar biasa bukan? Mungkin Dia tidak membangkitkan orang mati, tapi ketika ada hal buruk terjadi dalam hidupmu, Tuhan bisa mengubahnya menjadi suatu hal yang baik. Dan ketika kalian nih sedang mengalami masalah, kesulitan dalam pelajaran sekolah, seperti susahnya bikin puzzle ini, percayalah adik-adik bahwa Tuhan bisa menolong kalian untuk bertahan dan belajar dari pengalaman yang kalian alami. Atau ketika kalian menghadapi masalah dalam keluarga yang bikin kalian pusing rasanya sampai nggak bisa bernafas, percayalah, Tuhan ada bersama-sama denganmu di saat masa-masa sulit sekalipun. Dia akan selalu ada dan menyertai kamu. Buat kita nih, masalahnya kayaknya sulit banget. Pelajaran, masalah di keluargamu, masalah dengan teman-temanmu. Tapi buat Tuhan, Dia selalu punya jalan keluar. Yuk kita semua ingat hal ini. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan begitu berkuasanya Dia, adik-adik, sampai Dia bisa mengubah hal yang buruk menjadi sebuah kebaikan. Keren kan? Kamu, kakak, mungkin tidak mengerti caranya Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang kita baca dari Alkitab. Dan dari situ kita tahu bahwa Tuhan dapat dipercaya apapun yang terjadi. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Nah, selesai sudah ibadah online kita hari ini. Kakak Mika senang karena adik-adik semua duduk manis, kakak adik-adik mendengarkan dengan baik. Dan Kakak Mika mau ajak adik-adik jangan lupa untuk ikut Kids Altar. Tempat di mana adik-adik bisa bertumbuh dan mengalami iman yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bilang sama papa mama untuk ke IG WTC Kids dan daftarin aku di Kids Altar. Ya, oke, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan tutup ibadah kita.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan yang akan menolong kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan dapat dipercaya apapun yang terjadi, dan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di balik hal yang buruk terjadi dalam hidup kami, akan ada hal yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa seperti Engkau. Kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye.